Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi tarbiyah kepada para sahabatnya adalah dengan metode berkisah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah semoga mereka bisa berfikir. Dan di antara kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah pembunuh 100 nyawa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi man kana qablakum rajulun, sungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang lelaki qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an ahlil ardi, an a'lami ahlil ardi, maka dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Fadulla ala rahib, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib, yaitu ahli ibadah namun bukan orang alim. Fasa'alahu, maka dia pun mendatangi rahib tersebut, kemudian dia bertanya, innahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah, sungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa, apakah dia masih bisa diterima taubatnya? Maka sang rahib menjawab, la, tidak akan diterima taubatnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka akhirnya dia pun membunuh rahib ini, maka genaplah dia membunuh 100 nyawa. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alim, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang lelaki yang alim. Fa'atahu, kemudian dia datangi orang alim tersebut. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya, innahu qad qatala mi'ata nafsin, sungguh dia telah membunuh 100 nyawa. Fahlahu min taubah, apakah dia masih bisa diterima taubatnya? Maka orang alim ini berkata, na'am, iya. Faman yahulu bainahu wa bainat taubah, taubatmu masih bisa diterima, siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat? Intalik ila ardi kada wa kada, tapi pergilah engkau ke negeri sana. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah, di sana negeri tersebut ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Fantalaqa, maka pergilah sang pembunuh 100 nyawa ini menuju negeri orang-orang saleh. Hatta idza nasafa at-tariq, ketika dia sudah tiba di tengah jalan, atahul maut, maka datanglah ajalnya, maka dia pun meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat-malaikat azab, siapakah di antara malaikat-malaikat tersebut yang akan mencabut nyawanya. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat-malaikat rahmat berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah, ini orang telah pergi dalam kondisi bertobat dengan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka biarkanlah kami yang mencabut nyawanya. Maka berkata, wa qalat malaikatul azab, maka malaikat azab berhujah dengan berkata, innahu lam ya'mal khairan qat, orang ini belum pernah mengamalkan kebajikan sedikit pun. Fa atahum malakun fi suratin adami, maka Allah kirim kepada mereka malaikat yang datang dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, maka malaikat rahmat dan malaikat azab pun menjadikan orang ini yang asalnya adalah malaikat menjadi hakim di antara mereka mereka yang sedang berselisih. Faqala qisu bainal ardain, maka malaikat hakim ini berkata, dalam bentuk manusia ini berkata, ukurlah kedua negeri tersebut dari jarak dia. Fa ila ayatihima kana adna fa huwa lahu, maka kepada negeri mana yang lebih dekat maka diikutkan kepada negeri tersebut. Faqasuhu, maka malaikat pun mengukur jarak antara pembunuh 100 nyawa jasadnya tersebut dengan negeri yang dia tinggalkan, dengan negeri yang dia tuju. Fawajaduhu aqraba ilal ardi allati arad,
maka mereka mendapati dia ternyata jaraknya lebih dekat dengan negeri yang dia tuju. Faqabatathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmatlah yang kemudian mencabut nyawanya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tentang keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Lihatlah ketika sang ahli ibadah ditanya oleh seorang yang telah membunuh 99 nyawa, apakah saya masih bisa diterima taubatnya? Maka ahli ibadah ini tidak punya ilmu, maka dia berfatwa dengan perasaan. Menurut perasaan dia ada orang yang bengis seperti ini, yang membunuh 99 orang, mana mungkin bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia salah berfatwa, dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya siapa yang salah berfatwa maka dosanya kembali kepada sang pemfatwa kalau dia berfatwa tanpa ilmu. Maka waspada, seorang tidak boleh berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kalau dia salah berfatwa kemudian dikerjakan oleh seorang, maka dosanya akan kembali kepada dia kalau dia tidak memiliki ilmu. Tetapi lihat orang alim ketika ditanya, maka dia menjawab dengan ilmu bukan dengan perasaan. Maka dia memberi jawaban yang bermanfaat bagi sang pembunuh 100 nyawa. Oleh karena dalam hadis kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Sungguhnya keutamaan seorang berilmu dibanding ahli ibadah, rajin beribadah tapi tidak punya ilmu, seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu namun cahayanya yang bermanfaat bagi manusia. Bintang-bintang ribuan namun cahayanya tidak sampai di atas muka bumi. Faedah yang berikutnya, bahwasanya terkadang pelaku maksiat, meskipun maksiat tersebut yang dilakukan sangat besar, apalagi orang ini telah membunuh 99 nyawa, terkadang terbetik hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pembunuh 99 nyawa ini, meskipun dia begitu bengis dan kejam, bahkan saking bengisnya ketika dia bertanya kepada ahli ibadah dan dijawab tobatnya tidak bisa diterima, maka dia pun bunuh ahli ibadah tersebut. Ini menunjukkan darahnya panas. Dia sangat kejam, mudah menumpahkan darah orang, tapi dalam hati, relung hatinya yang paling dalam dia masih ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah betapa sering para pelaku maksiat masih terbetik dalam hatinya ingin bertobat kepada Allah, ingin mengharapkan rahmat Allah. Namun di antara mereka ada yang melanjutkan untuk mencari rahmat Allah, namun di antara mereka ada yang cuek sehingga meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sang pembunuh 100 nyawa, begitu banyak dosa yang dia kerjakan. Membunuh 1 nyawa saja luar biasa dosanya, apalagi setelah membunuh 100 nyawa. Namun ternyata rahmat Allah masih terbuka baginya, maka dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di negerinya, kemudian dia bertanya apakah taubatnya masih bisa diterima. Ketika dia dengar taubatnya masih bisa diterima, maka dia pun semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal belum ada amal yang dia kerjakan. Di antara faedah yang terkait dengan hadis ini, bahwasanya seorang ketika sudah berniat dan sudah berusaha, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang telah mengerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, di tengah jalan kemudian dia meninggal dunia, maka dia telah mendapatkan pahala berhijrah. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ayat ini, maka beliau menafsirkan ayat ini dengan kisah pembunuh 100 nyawa. Lihatlah orang ini, dia belum ibadah. Dia masih baru berjalan menuju negeri tempat orang-orang yang beribadah dan ingin beribadah di sana. Namun hatinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal di tengah jalan, namun dia sudah berusaha. Maka dia dicatat pahalanya seperti orang yang sudah sampai di negeri tersebut. Makanya dalam sebagian riwayat, Nabi SAW berkata, fa'alhaquhu bi ahli al-qaryati salihah. Maka malaikat pun membawakan orang ini, mengikutkan orang ini dengan penduduk negeri yang baik tersebut. Padahal dia belum beribadah bersama mereka, namun niatnya yang tulus dan dia sudah berusaha untuk berjalan menuju ke sana, meskipun tidak berhasil, maka dia tetap dicatat pahalanya sebagaimana seorang yang telah berhasil. Dan ini adalah kaidah dalam syariat. Siapa yang berniat, kemudian dia sudah berusaha melakukan niat tersebut, tidak berhasil, maka tetap dicatat
seperti berhasil, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Contoh dalam kebaikan sebagaimana yang kita sebutkan. Orang yang berhijrah di tengah jalan meninggal tetap dicatat sebagai pahala hijrah meskipun dia belum berhasil berhijrah, namun dia sudah berusaha. Demikian juga niat yang buruk. Jika seorang sudah niat buruk dan sudah berusaha tidak berhasil, tetap dicatat keburukan seakan-akan dia telah melakukan keburukan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu fin nar." Jika dua orang muslim saling bertemu dengan dua pedang mereka, saling berusaha membunuh di antara mereka, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Wahai Rasulullah, pembunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi juga semangat untuk membunuh temannya, tapi dia kedahuluan meninggal, kedahuluan terbunuh. Maka Nabi menganggap orang ini telah tercatat mendapatkan dosa membunuh meskipun dia tidak berhasil. Kenapa? Dia telah bertekad dan telah berusaha. Maka waspada, ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang-orang yang berusaha melakukan kemaksiatan. Mereka tidak berhasil, namun sudah mereka berusaha, maka tetap tercatat sebagai pahala dosa seakan-akan mereka telah berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara faedah hadis ini bahwasanya malaikat mengetahui isi hati dengan kudrah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya malaikat rahmat ketika ingin mencabut nyawa ini kemudian dihadang oleh malaikat azab, apa kata para malaikat rahmat? Innahu qad jaa'a taiban biqalbihi ila Allah. Sungguhnya dia telah datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat tahu hatinya telah bertobat kepada Allah. Namun malaikat azab ditutup ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dari Allah sehingga mereka pun mendebat malaikat rahmat. Oleh karenanya yang perlu kita ingat bahwasanya para malaikat pencatat amal, mereka juga tidak hanya mencatat amal yang terkait dengan apa fisik di zahir kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan yang terbetik dalam hati kita berupa amalan-amalan saleh, ketakwaan, berupa tawakal kepada Allah, berupa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah, tidak hasad, semua adalah amal saleh yang akan dicatat oleh para malaikat. Pemikiran, kalau kita memikirkan kebaikan maka juga dicatat oleh malaikat. Di antara faedah yang terkait dengan hadis ini, ya, bahwasanya sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan tergantung dari akhirnya. Lihatlah lelaki ini, dia telah membunuh 100 nyawa, namun di penghujung hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia belum melakukan amalan secara zahir, meskipun sudah ada amalan batinnya, yaitu bertobat kepada Allah. Namun yang jadi patokan di sisi Allah adalah bagaimana akhirnya. Oleh karenanya janganlah kita putus asa dalam mendakwai siapapun. Bisa jadi kita melihat seorang terjerumus dalam kemaksiatan, bergelimang dalam dosa, ya, dan kemungkaran, tetapi bisa jadi di penghujung hayatnya maka Allah bukakan hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sebagian kita yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ujub dengan apa yang telah kita lakukan. Kita enggak tahu bagaimana penghujung dari kehidupan kita. Jangan sombong dengan apa yang telah kita lakukan. Betapa banyak orang yang awalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di penghujung hayatnya dia menyimpang dan akhirnya meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah begitu luas, ya. Allah bisa saja merahmati seseorang yang pelaku maksiat, kemudian di penghujung hayatnya Allah beri hidayah kepadanya. Bahkan Allah pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qusir rubaiyatuhu. Nabi kepalanya terluka gara-gara orang-orang kafir Quraisy. Kemudian gigi Nabi ada yang patah.
Maka Nabi SAW mengusap darah dari wajahnya. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar dengan berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uuhum ila Allah." Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka sementara nabi mereka menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi mengatakan tidak bakalan beruntung kaum seperti ini. Maka Allah tegur, Allah menurunkan ayatnya, ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan engkau wahai Muhammad masalah hidayah mereka. Apakah mereka akan diadab ataukah mereka akan dapat hidayah, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari para peserta perang Uhud tersebut ada yang dapat hidayah bahkan banyak, di antaranya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya jangan kita menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang diberi petunjuk oleh Allah di penghujung hayatnya. Sebaliknya seorang melakukan kemaksiatan hendaknya kembali kepada Allah dengan segera. Maut datang dengan begitu saja tanpa ada tanda-tanda terkadang. Lihatlah pembunuh 100 nyawa ini. Betapa kuat dia. Dia membunuh, berarti dia bunuh 99 nyawa, tidak ada yang bisa melawan dia. Begitu mudah dia bunuh orang, menghunuskan pedang dan menumpahkan darah orang. Ketika dia setelah membunuh 100, nyawa yang ke-100, dia baru berjalan tiba-tiba meninggal. Artinya dia masih dalam kondisi kekuatannya, masih dalam kondisi fisiknya yang kuat. Dia mampu membunuh orang, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Jangan tunda-tunda taubat. Seorang tidak tahu kapan nyawanya dicabut. Dia sedang bermaksiat, lagi giat dia bermaksiat, fisiknya dia rasa lagi segar-segarnya, tiba-tiba nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita dengan rahmatnya dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama di bulan Ramadan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.